Perkenalkan, nama saya adalah Nenengah Eni Parmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan menayangkan video rencana aksi 3 saya dengan materi tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Berdiri semuanya. Pak Anjali. Sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa sisa. Masih lemah? Masih. Oke, pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kalian, Ibu punya satu lagu, kita nyanyikan bersama-sama, siap? Ya. Kami berjanji kelasnya sudah cukup bersih, kemudian kursi juga sudah ditata dengan baik. Yang lainnya mungkin bisa dipakai contoh apa yang sudah dilakukan kelompoknya dari hari ini. Besok-besok agar tetap menjaga kebersihannya dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Oke, sebelumnya silakan dilihat dulu materinya yang sudah saya share di WA. Ada yang tidak ada temannya hari ini? Ada ya, 5 orang? Masih ikut pameran ya? Ya. Oke, kita maklumi saja. Kemudian untuk hari ini, materi hari ini, tujuan pembelajarannya sudah bisa kalian lihat. Ini tertera di papan. Itu sudah bisa dilihat. Ada berapa tujuan pembelajarannya hari ini nih ya? Ada berapa? 4. Iya, ada 4. Kemudian untuk cakupan materinya, hari ini ada yang sudah tahu kan kita belajar apa sesuai dengan materi yang sudah saya share kemarin di WA? Apa Diki? Tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Iya, betul. Tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem politik di Indonesia. Itu akan dibagi lagi menjadi 3 di lingkungan sekolah. Iya. Sudah dipegang sekarang handphonenya. Silakan dibuka link pretestnya. Sudah dilihat? Sudah. Jadi itu sekitar video tentang aksi demonstran yang terjadi beberapa waktu yang lalu karena ada isu kenaikan BBM. Di sini biaya hidupnya 2 kali lipat memang. Dari harga beras, harga lauk pauk, sampai bensin. Tapi bensin itu memang sangat berperan di sini, terutama dalam menghidupkan alat transportasi. Nah, kemudian salah satu video ini juga mengungkapkan peran atau partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Di demonstrasi, masyarakat bisa mengungkapkan keluh kesah mereka kepada pejabat atau pemerintahan, sehingga pemerintah tidak semena-mena dalam mengambil suatu keputusan menaikkan harga BBM, harga beras, atau harga apa. Itu sesuai dengan pertimbangan harusnya. Karena kalau kita diam, kita nggak tahu kalau kita kesulitan di bawah untuk membeli BBM itu. Dibuka di WhatsApp grupnya, saya nge-share satu gambar. Biasanya kalau tangan dicap itu orang ngapain? Pemilihan. Pemilihan apa biasanya? Gubernur, presiden, Kepala daerah, kepala negara, atau wakil legislatif, DPR, seperti itu.
Gambar baju. Oke, kenapa ada gambar baju ya di sana? Angkat tangan tadi. Kenapa tadi? Karena setiap partai memiliki baju masing-masing. Masing-masing. Ya. Karena betul ya kata Adi, biasanya setiap partai biasanya punya logo, punya ciri khas warna, punya ciri khas desain baju. Kotak suara, biasanya kalau kita memilih dalam pemilu, setelah mencoblos kita masukkan ke mana? Kotak suara. Masukin kantong? Ya. Lengkap masukin kantong? Nah, Tidak boleh, harus dimasukkan ke kotak suara. Lia ada pertanyaan ya? Bu, biasanya pemilu berapa tahun dalam sekali? Iki bisa jawab. 5 tahun. 5 tahun. Setiap 5 tahun kita akan melakukan proses pemilu, pemilihan umum. Pemerintahan di Indonesia boleh Iki. Mengapa pada saat masa pergantian periode contohnya pemilu ada saja kasus-kasus seperti korupsi yang terjadi? Apa penyebabnya? Kenapa sih setiap pergantian pemerintahan dalam beberapa kali periode biasanya ada yang namanya tindakan korupsi? Kenapa ya? Yang bisa saya tanggapi yang pertama, yang namanya manusia selalu bisa hilaf. Ya. Jadi ada yang hilaf, kemudian ada yang diperbudak uang. Jadi dia ingin memperkaya diri sendiri dengan mengambil kekayaan orang lain. Kemudian pendidikan anti korupsinya masih kurang. Karena yang kita ketahui pendidikan anti korupsi itu memang harus sudah dimulai dari kalian di bangku sekolah. Putar, stop, pegang hidung. Putar, putar, stop, pegang mata. Berkelompok. Nah, membentukkan kelompok secara heterogen. Oke, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan kalian LKPD lembar kerjanya. Nanti ada tugas di sini yang bisa kalian kerjakan. Kelompok 1. Aku sih itu jawabannya ada bagus. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Apa kegiatan demonstrasi itu diperbolehkan dan dikawal dengan tertib di Indonesia? Hasil diskusi kami, karena Indonesia adalah demokrasi, setiap warga negara berhak mengeluarkan apresiasi mereka, namun harus dengan tetap memperhatikan kode etik yang berlaku di saat melakukan tindakannya. Contohnya dalam aksi demonstrasi di atas. Sekian, bisa diterima penjelasan dari kami. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada bertanya, ada. Ya. Diki apa? Mau bertanya? Kalian bisa mengidentifikasi hubungan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tindakan aksi demo yang dipaparkan di presentasi kalian. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Siopa. Jawabannya, masyarakat menganggap pemerintah dalam mengelola pemerintah masih kurang, sehingga masih ada masyarakat yang merasa berat terkait kenaikan BBM yang diputuskan oleh pemerintah, dan masyarakat menuangkan ketidakpuasan mereka tersebut melalui aksi demonstrasi. Bisa terima? Terima kasih. Yang lainnya gimana? Bisa diterima jawabannya Diki? Bisa. Bisa. Cukup apa tidak apa kurang? Cukup. Jadi pertanyaannya Diki terkait tentang aksi demonstrasi yang tadi sudah sedikit Ibu singgung ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang lainnya tetap Ibu nilai ya, walaupun tidak presentasi, walaupun tidak bertanya, keaktifannya tetap dinilai di dalam diskusi kelompok. Hubungan partisipasi warga negara terhadap sistem politik di Indonesia jika dikaitkan dengan kasus di atas adalah bahwa sebagai negara demokrasi kita di Indonesia berhak mengeluarkan apresiasi pendapat kita masing-masing. Sehingga terkait kasus demokrasi di atas,
itu adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan apresiasi mereka terhadap ketidakpuasnya dengan keputusan yang diambil pemerintah untuk menaikkan BBM karena dianggap terlalu berat untuk masyarakat. Oke. Yang dibahas sama kelompok Nelly terkait kenaikan BBM. Seperti kita bahas juga tadi ya. Berarti ada mangkok sedikit berarti ya sudah dijelaskan. Kemudian apa lagi? Nomor 3-nya baca. Analisis mengapa kegiatan demokrasi itu diperbolehkan dan dikawal dengan tertib di Indonesia. Karena Indonesia adalah demokrasi, setiap warga negara berhak mengeluarkan apresiasi mereka, namun harus dengan tetap memperhatikan kode etik yang berlaku saat melakukan tindakannya. Contoh adalah aksi demokrasi. Ada pertanyaan dulu terkait yang dipresentasikan dari Ngurah ada ya? Ada Bu. Silakan. Berdasarkan kasus yang kalian bawa, identifikasi hubungan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tindakan aksi demo yang dipaparkan di atas. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ngurah tentang pertanyaan yang sudah diberikan. Masyarakat menganggap pemerintah dalam mengelola pemerintahan masih kurang, sehingga masih ada masyarakat yang merasa berat terkait kenaikan BBM yang diputuskan oleh pemerintah, dan masyarakat menuangkan ketidakpuasan mereka tersebut melalui aksi demonstrasi. Demonstrasi. Bisa diterima? Bisa diterima? Ya. Semua kelompok nilainya bagus-bagus, silakan duduk dulu. Kita mau jawab. Apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini kita? Jadi kita bisa tahu dan partisipasi politik di berbagai bidang sekolah, masyarakat, dan negara. Oke, jadi kalian bisa tahu berbagai partisipasi politik di berbagai bidang. Ada di bidang sekolah, masyarakat, dan negara. Sekolah biasanya itu apa? Pemilihan kelas. Kemudian kalau di bidang masyarakat, Forum warga, pilihan ketua RT, RW, tuh, iya, bagus Vicky. Kalau di negara, pemilu, komisi. iya. Oke, bagus ya. Yang kedua, apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini? Puas. Puas apa tidak? Puas. Kenapa puas? Banyak tanya jawab sama guru-guru. Oke, karena ada proses tanya jawab, jadi pembelajarannya seru. Kemudian selain tanya jawab ada apa lagi? Presentasi dari berbagai kelompok sehingga mentalnya terlatih. Kemudian apa lagi? Ada ice breaking. Suka es krim ya? Ice breaking jadinya pelajarannya tidak menegangkan ya. Refleksinya sudah. Kemudian kesimpulan seperti apa sih yang bisa kalian tarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada. Bisa. Kesimpulan dari saya, pembelajaran hari ini pemerintah yang baik tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, tapi dari beberapa komponen yang lain. Contohnya masyarakat sebagai pendukung, kemudian partisipasi pemilihan tidak hanya diungkapkan dalam pemilu tapi juga bisa diungkapkan melalui aksi demonstrasi. Sudah ya? Jadi berapa poinnya sekarang? Poinnya Mika berapa sekarang? 80. Oke, 80 dari 60. Ada yang 100? Ada. Paling besar berapa? 90. 90. Ada peningkatan apa penurunan? Peningkatan. Karena kalian sudah menerima paparan materi, berarti sudah ada peningkatan ya? Berarti sudah ada yang ditangkap dari paparan materi hari ini? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti hari ini sudah berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Kita bahas minggu depan ya. Jadi dipelajari di rumah materi selanjutnya tentang otonomi daerah. Sudah? Sudah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, karena sudah beristirahat, silakan ketua kelas. Kita tutup pelajaran hari ini. Berdiri semuanya.
bersama Santi. Om Santi 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 Om. Doa mulai.